Nanti aja lah. Nanti aja. Tunggu perkembangan lebih lanjutnya. Pokoknya intinya ini kawan baiknya Po Alpa. Enggak, kalau sekarang mah. Tadinya, sahabat karibnya. Kemana-mana ini berdua terus, ya kan? Cuman karena memang diduga ini sahabatnya Po Alpa memperalat ya untuk Po Alpa ini menyerahkan uang secara terus-menerus. Lu kan kehilangan duit masih bisa senyum aja. Gitu, Po. Ayo. Ya, gitu aja. Muka sedih, Po. Satu, dua, tiga. Setan banget lu. Muka sedih. Ya. Ya, Ini ada bet. Oke. Oke, Po. Ijazahnya serius kan? ya, awalnya. Bukan dah dulu. Gua kayak gua ngimpi apa ya ini ya? Viral nih, Po, viral. Ya Allah. Viral gua. Ya Allah, udah. Tuh, lu jangan nyender. Biar kelihatan. Tolong disorot nih mukanya. Yang ngurusin kita Mirjani kemarin. Kan belum ngomong. Oh iya. Ya. Iya. Oke, yuk. Ya. Bisa dijelasin kronologinya seperti apa sih akhirnya kok bisa ditipu sampai Awal mulanya seperti apa? Awal mulanya nih, mohon maaf sebelumnya ya. Awalnya kan kita udah kemarin ngegubis gue sendiri ngomong sama media. Mungkin nggak ada jera-jeranya juga nih, kagak sabaran gue bawa tim juru bicara gue nih, ya kan. Kali aja gue udah bawa begini, ibaratnya udah terlanjuran viral juga, yaudah makanya gue sekarang bawa lawyer gue dan nih nggak nanggung 3 orang gue bawa. Biar dia jerak sekalian. Awal mulanya sih kita nabung di 2018. Nabungnya niatnya baik biar kita nanti punya kayak kita punya tanah, punya rumah, punya kendaraan. Di awal 2019 akhirnya gue ngejajakin hati pengen ngebangun rumah karena gue pikir juga duit gue selama ini nabung sama dia kan, ya udah bangunlah tuh rumah belum jadi, kagak kata iya, nggak kata i, nggak kata u, dia tinggal begitu aja, lost kontak langsung. Maunya gue sekarang udah nggak mau berurusan sama dia, lu ngomong sama laki gue karena selama ini kan gue nggak pernah tahu, laki gue nggak pernah tahu kan. Maksudnya lu berhubungan sekarang lu berurusannya sama laki gue, lu hitung-hitungan yuk sama gue habis berapa gue bangun selama gue nabung sama dia kayak gitu sih. 2018. Awalnya gue jadi artis. Oke. Itu Kayak gitu. nabung pertama setiap bulan ada nominalnya nggak sih atau setiap bulan naik dan naik? Ya awalnya 5 juta. Gue inget banget awal kasih gue tuh ngasih dia tuh 5 juta. Nah selebihnya 5 juta terus nambah lagi 15 juta, 10 juta kayak gitu-gitu. Tapi setiap bulan tuh, Po. Nah setiap apa ya? Pokoknya setiap ada setiap diminta dah. Oh, dia yang minta. Gitu. Awal mulanya pertemanan atau seperti apa sih, Po? Awalnya berteman. Sahabat baik. Awalnya bersahabat baik. Dan setiap kamu nabung ada Ada buktinya, mana lawyer gua? Mana lawyer gua? Iya. Ada buktinya. Tapi tolong di blur ya. nanti aja deh buat presentasi itu. Enggak sambil dijelasin. Ya. Sedikit aja. Ini sedikit aja ya. Ini bukti transaksi bahwa namanya itunya yang harus ditutup itu. bahwa Po Alpa ya, ini klien kami juga setiap ada permintaan dia mengeluarkan uang melalui transfer. Nah, ini buktinya ya. Ini dari rekening koran asli, ini kita sengaja tutup dan kita nggak sebutkan nama, tapi ini kawan dekat, sahabat baik dari Po Alpa ya. Nanti rekan-rekan semua bisa tahu ketika kita sudah membuat laporan tindak pidana. Tapi sampai saat ini Po Alpa masih membuka jalur untuk berdamai. Tergantung dari dia apakah dia masih memiliki itikat baik atau tidak. Ya. Terus selama ini memang tidak ada itikat baik apapun dari si kawannya ini, dari kawannya Po Alpa sampai konfres sekarang. Gitu ya. Karena itu kita menghimbau untuk kawannya Po Alpa ini supaya segera menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu 7 kali 24 jam. Ya. Kalau tidak ada itikat baik juga, maka kami akan menggunakan hak klien kami untuk membuka laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Gitu ya, teman-teman ya. Ini mohon di blur kalau kelihatan alamat dan nama. Itu ya. Tapi jumlahnya sampai 2M itu
Itu yang dijelasin. Kalau untuk masalah jumlah yang berhasil kita rekap itu sekitar hampir kurang lebih 1,3 M. Ya, itu dari satu bank. Ya, kita masih menelusuri di bank-bank lain. Gitu ya. Ada lagi mau tanya? Pak, ini kan 2 miliar gede banget ya. Dengan kejadian itu mungkin Pak langsung tahu keberadaan mungkin yang bisa dikatakan sahabatnya ada di mana. Terus ada mau niat baik nggak untuk bertemu masih sekarang ini? Nah itu dia, bahkan kemarin gue itu ngomong di media, awalnya media pertama, media kedua, gue masih ada etika baik karena gue ngomong sendiri, ya kan. Ini pengen tahu dia ngubungin gue nggak, kan dia tahu nomor laki gue nggak pernah ganti. Kalau gue mau wajar ganti, gue mah artis, ya kan. Wajar, ya kan, wajar gitu. Iya kan udah 4 tahun, udah ada sertifikat, ya kan. Pengen tahu ada etika baik nggak nih dia nih, kan nomor laki gue tahu, dia rumah gue juga tahu. Ya elah, dia mau orang-orangnya juga banyak, dia juga tahu. Maksudnya ayolah ngobrol baik-baik sama gua gitu lah. Nggak ada etika baik gitu. Malah dia senang nyanyi-nyanyi kalau kita lihat di instastory-nya, ya elah, kayak orang banyakan duit gitu. Padahal duit siapa ya? Duit kita. Ketahuan nipu gimana Pak? Apa? Sambil ketahuan akhirnya nipu. Akhirnya nipu. Jadi gini, di 2020 gua mikir gini, kok gua kayak orang dikejar-kejar utang ya, naruh duit ke dia gitu loh. Sampai akhirnya gue stop tuh. Karena gue udah gak megang duit sama sekali, sampai ada rekening gue 70.000. Gue stop, akhirnya gue bilang angkat tangan, sampai gue jual mobil expander gue, ternyata itu ditipu juga sama dia. Bilangnya cash sama gue, ternyata itu kreditan. Kayak gitu. Akhirnya gue berhenti, stop. Ya udah, akhirnya gue berhenti berhubungan sama dia, lost kontak. Emang gue udah lost kontak. Dia terakhir itu minta duit sama gue 5 juta. Itu terakhir ya, minta duit sama gue 5 juta, tapi gue gak gubis karena gue udah gak megang duit. Di akhir 2020 bulan September pas ulang tahun anak gue inget banget tuh. Udah lempangan itu udah gue lost kontak, udah gak bikin gue pikir ya udahlah mau diapain ya, kita mau ngelaporin juga udah kagak punya duit, kita mau kesini juga kagak punya duit, mau nolongin juga kagak punya duit, ya udah kita dimin, kita nikmatin. Ya udah akhirnya anak teman-teman wartawan juga banyak yang nanya, po gimana po perkembangan, po punya apa? Ya Allah neng, gue baru megang duit 2021, gue kata gitu aja, gue merintis lagi dari nol gitu. Akhirnya alhamdulillah ada teman-teman baik kita ini, para lawyer, para juru bicara empo pada ngebantu, ayo po, ayo kita ngetakin. Mudah-mudahan dari sini kita bisa kali aja terketuk hatinya gitu. Kita masih ada cara baik gitu sih intinya. Tapi katanya nggak minta nyebut nama kok. Kasih gambaran dong Pak, Inisial. sosoknya itu Inisialnya seperti apa? siapa sih, Pak? Kalau Inisial. laki perempuan lebih Inisial tua Pak, enggak? Inisialnya apa sih? Inisialnya apa? Perempuan tuh. Iya. Ini Belum saatnya. Iya, Belum saat. ya. Oh, kalau inisial nanti aja lah. Nanti aja, lah. tunggu Ya. perkembangan lebih lanjutnya. Pokoknya intinya ini kawan baiknya Po Alpa. Enggak, kalau sekarang mah. Tadinya, sahabat karibnya, kemana-mana ini berdua terus, ya kan? Cuman karena memang diduga ini sahabatnya Po Alpa memperalat, ya, untuk Po Alpa ini menyerahkan uang secara terus-menerus, tidak ada itikat baik. Nah, Po Alpa sampai saat ini masih ngebuka ya, sekali lagi masih membuka untuk jalur perdamaian, untuk dia menghubungi lagi. Tapi sampai saat ini dia tidak menghubungi Po Alpa. Jadi sekali lagi kita himbau dalam 7 kali 24 jam kalau tidak ada itikat baik, maka kita akan membuat laporan ke polisian. Gitu ya. ini dari kalangan artis bukan sih? Tahunnya? Atau selebgram kok, Hah? atau orang biasa, pengusaha atau biasa. Siapa ya? Biasa manusia biasa. Manusia biasa. Ini kayaknya Nana tahu dah. Nana tahu Pak, ngomong dong Pak. Orang biasa aja sih. Orang biasa. Orang biasa. Gitu ya. Tapi dari Empo merintis dulu ya waktu belum viral itu dia udah nemenin Empo maksudnya. Kan Jadi sahabat karib, sahabat. Jadi dari gua meletos tuh jadi artis, jeder. Ya udah, dia udah berteman sama gue itu juga awalnya baru gitu. Terus sampai-sampai yang bikin kita nyesek apa Pak? Ya. Yang saya katanya punya utang. Oh iya, Ya. jadi Po Alpa ini Makanya gue bikin pemberitaan kayak gini, gue kesel. Tolong iya. dicek Pak. Jadi Po Alpa ini ada yang menagih uang 160 juta tiba-tiba, ya. Padahal yang menagih itu tidak ada sangkutan sama Po Alpa. Gitu. Dan terus lagi ada ini kawan baiknya Po Alpa itu sempat butuh uang, ya. Terus Po Alpa disuruh
untuk menyarikan uang pinjaman kurang lebih sekitar 50 juta. Ya. Nah, dia dengan menyuruh Po Alpa minjam uang 50 juta, cari uang 50 juta, dia gadaikan sertifikat. Karena ketidakpahaman akan hukum, Po Alpa ini nggak paham hukum, nah diterima aja tuh sertifikat. Ya, ternyata sertifikat itu atas nama orang. Nah, Po Alpa lah akhirnya yang bayarkan. Nah, itu pinjaman uang. Jadi ini korban, gitu loh. Korban dari temannya, selain dari yang transfer itu yang sekitar hampir 1,3 M. Gitu. Kok dari yang nabung itu kok punya rincian tersendiri? Maksudnya Empok punya rincian sendiri, tiap kali gue nabung nilai kita buat catat sendiri gitu. Akhirnya tuh nominal itu total 1,3 itu. Oh, ini Iya, ada, nabung ini, ada transferan, ini. ada bukti transfernya. Ada bukti transferan. Makanya kita butuhnya Sudah kita rekap. Udah kita rekap. udah kita di rekap sama dia gitu dari 2018 tuh. Untungnya ada orang baik yang mengingatkan itu, padahal gua kagak ngerti rekening orang ada apaan sih rekening koran. Gua kira koran yang ada di pinggir jalan kali gitu kan. Itu Po yang di bank-bank. Oh, akhirnya kita paham lah, dijelasin kayak gini-gini. Oh ya udah. Sebenarnya bagaimana ya? Kita juga agak paham dulu mah kalau jalur hukum kagak ngerti gitu. Akhirnya teman-teman Po ini ya akhirnya ya udah yang ngebantu, ya udah ayo kalau emang bisa mah yuk kita cara baik-baik gitu nagihnya kayak gitu. Kok bisa dibilang ini kejadian pertama kali ya kok? Astagfirullahaladzim. Pertama kali langsung. Ya lu bayangin, lu sekarang jadi artis tiba-tiba ada dadakan, siapa yang juga kagak tergiur sama duit kita kan pengen kita tabung, pengen punya banda, punya ini. Ternyata yang apa yang kita tanam, kita kumpulin, kita mau nikmatin, ternyata malah dinikmatin sama orang lain. Siapa yang kagak nyesek gitu loh. Kenapa kepikiran nabungnya sama orang lain gitu kok? Dia niatnya emang baik kita. Ya namanya sahabat kan. Dulu emang masalahnya saya kagak percaya sama suami saya, Dung, maaf ya Dung. Maaf ya. Ya, awalnya emang kita dulu emang kagak percaya sama laki kita gitu. Akhirnya gue diem-diem lah sama, ya namanya lu punya sahabat kan pada nih. Ya gue numpang nabung sama lu ya. Tanpa semuatan laki gue ini gitu. Awalnya mah emang salah saya nikmatin emang pas kejadian ini ya udah akhirnya dengan kejadian ini buat pelajaran kita gitu. Ya udah. Habis gimana ya kalau kita kagak kalau kata kita Pak? Kalau kagak kecebur mah kagak pinter ya, gimana dah? Iya, kalau kita nggak nyebur lumpur, kita kagak pinter gitu kata laki kita. Ya udah akhirnya kita komitmen berdua saling minta maaf sama suami. Ya udah saling ngertiin, ya udah nggak apa-apa kata dia gitu. Anggap aja kita nggak punya sedekah lah apa gimana gitu. Ya udah. Nah kok isunya itu dari permasalahan ini sampai mau hancur rumah tangga bersama suami, akhirnya ini Bisa. isunya bercerai. Iya, ya itu dia tadi karena kagak keterbukaannya gue sama suami. Terus mungkin niatnya beliau biar gue pisah mau hancur sama suami, mungkin biar duitnya lari ke dia terus kali ya, apa gimana gue agak paham dah tuh ya. Mungkin niatnya udah jelek kali ya. Cuman emang cinta kita mau mati sampai dunia akhirat, jelah. Tidak ada yang bisa memisahkan gitu. Udah, dong. Apaan? Emang udah hampir meregang. Jadi pas gua masuk ke rumah itu, jadi gua nih ya selama pembangunan rumah, gua kagak boleh ngeliat itu bangunan rumah. Bentuknya bagaimana gua kagak tahu. Laki gua juga kagak boleh ngeliat, kagak boleh ngatur-ngatur, gua juga kagak boleh ngatur-ngatur. Emang orang bener begitu? Kan dari awal aja udah kagak bener tuh ya. Cuman emang kita mah bego, jadi kayak transparan. nggak apa kagak transparan ya, kayak gitu Kalau intinya. lokasinya dikasih tahu nggak? Hah? Apanya? Lokasi Tahu rumahnya. nggak? Ya lokasi rumahnya di mana? Rumah siapa? Yang Yang dibilangin dibangun. Gua. Iya, masa orang. Nah, rumah gua, aku lu kagak tahu. Oh yang ini. Astagfirullahaladzim. Baru. Kagak rumah yang sekarang. Renovasi. Lu bayangin aja logika. Tanah gue yang dulu, rumah gue tau kan 25 meter, sekarang tambah lagi 25 meter, 50 meter. Makinan luas, tetep aja segitu. Ceritain kok. Ceritain rumah yang mana, Rumah gue yang lama, lu tahu kan, sekarang juga rumah yang lama. 55 meter, logika, lagi juga bukan bangun dari awal, kita mah ngerenov, cuma ditanggain doang. Lo masuk logika nggak kalau sampai 1, berapa M, ya kan? Lah kayak gitu aja. Paling cuma berapa duit itu bangun, emang kita mah bego dulu kagak ngerti bangun-bangun. Begitu awal mulanya, makanya sampai si Idung juga sebenarnya gue berdekat sama dia juga udah diwanti-wanti sama laki gue maksudnya jangan terlalu deket, cuman guanya kayak ngelawan gitu. Maaf ya kalau bukan laki gue si Idung, masa Allah udah ganteng ya, baik banget. Kita kagak sadar aja gitu, kita kagak sadar aja ya, namanya kita waktu itu namanya kalau kita didokterin sama temen ya udah suami
Ibaratnya kalau kata dia mah jelek aja, padahal mah kagak, suami kita udah paling baik sedunia, bener ada. Tapi emang dia juga punya toko material gitu. Iya. Materialnya dari situ. Maksudnya itu, jadi kan dia mau punya toko material, makanya niat nabungnya sama dia, kita kan percaya, bener ya Pak? Ya, Maksudnya betul. begitu. Jadi uangnya itu dititipkan ke sahabat karibnya Empok pada saat itu untuk merenovasi rumah. Cuman kalau dihitung-hitung ya mungkin rekan-rekan juga sebelumnya udah pernah ada yang silaturahmi ke rumah Empok kan, yang sebelum Iya. 2 lantai kan sekarang. Nah itu kan bisa ditaksir sendiri. Yang dititipkan kurang lebih 1,3 M, paling bangunan kisaran berapa sih itu? Habis 200 juga mungkin ya. Jadi Iya. diduga, patut diduga di situ ada tindak pidana penggelapan. Begitu. Audio Jungle.